kita jual beli, tapi barangnya itu kita tunda tanpa ada kepastian untuk menyerahkan, tanpa ada kepastian, atau harganya juga kita tunda, kapan kita serahkan, namanya riba ayat tanpa menyebutkan waktu. Kita ketahui bahwa muamalah adalah segala sesuatu yang mewabah saat ini, sehingga kalau kita tidak berhati-hati maka kita akan terjerumus ke dalam hal-hal yang keliru dalam bermuamalah. Muamalah itu adalah perkara-perkara sosial, hal-hal yang bersifat transaksi antara manusia dengan manusia lain, yang dalam kajian khusus fikih itu berurusan dengan hukum-hukum, akad-akad atau transaksi-transaksi yang sangat menentukan sebuah keabsahan dari transaksi yang kita lakukan. Contohnya jual beli seorang yang ingin menjadi penjual atau ingin menjadi pembeli, dia harus sebelumnya menguasai ilmu tentang jual beli. Dia harus tahu apa syaratnya menjadi penjual, apa syaratnya menjadi pembeli, apa syaratnya barang yang dijual, kemudian apa syaratnya ijab kabul, kemudian dia harus tahu apa saja yang boleh dijual dan apa saja yang tidak boleh dijual. Dia harus belajar apa itu hukum daripada hutang piutang, apa itu hukum daripada pinjam meminjam, atau semuanya hal-hal yang berkaitan dengan muamalah, sehingga dalam proses usahanya, apakah dia itu penjual di toko yang kecil umpama atau di toko yang besar, semua muamalah itu membawa keberkahan untuk dirinya khususnya, dan membawa keberkahan dalam hartanya, sehingga semua transaksi rezeki yang dapat didapatkan itu bisa mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sangat berhati-hatilah saudara-saudara kita yang ingin melaksanakan sebuah ingin masuk ke dunia bisnis, umpama dunia jual beli muamalah, tanpa kita belajar hukum-hukum muamalah, sudah tidak mau belajar, kita tidak mau bertanya, maka sangat dikhawatirkan kita terjerumus ke dalam transaksi yang bisa saja transaksi itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala meskipun sah, atau justru lebih parah sudah tidak sah dan dia diharamkan. Karena dalam ilmu jual beli, dalam keabsahan transaksi itu ada namanya jual beli yang sah dan diharamkan, sah tapi diharamkan. Ada jual beli yang sah dan dihalalkan. Jual beli yang sah dan dihalalkan itu jual beli yang sesuai dengan rukun dan syarat jual beli. Sedangkan jual beli yang sah tapi diharamkan adalah jual beli yang di antara rukun dan syarat-syarat jual beli itu ada yang khilal, ada yang kurang. Itu jual belinya sudah sah tapi diharamkan. Mungkin ada syarat-syarat daripada barang yang dijual kurang, atau mungkin syarat dari penjual itu kurang dan sebagainya, maka itu menyebabkan jual belinya bisa saja sah tapi diharamkan dalam agama. Kemudian apa itu riba? Menurut bahasa, riba itu berasal dari kata arba yurbi, artinya ziyadah atau bertambah. Sering disebut dengan penambahan atau pengembalian hutang yang dipinjam dari seseorang. Itu definisi riba menurut terminologi, menurut bahasa. Riba adalah sesuatu yang bertambah dan dinamakan demikian karena ada penambahan pengembalian hutang yang dipinjam dari seseorang. Contohnya Zaid meminjam uang dari Amr. Zaid pinjam uang 100.000 rupiah, kemudian Amr memberikan uang 100.000. Lalu Amr berkata kepada Zaid, kamu kembalikan uang itu pada tanggal sekian bulan sekian dengan jumlah yang mana jumlah pengembalian itu melebihi daripada jumlah hutang pertama. Contohnya Zaid pinjam uang dari Amr 100.000, tapi jatuh tempo Amr mewajibkan pada Zaid untuk membayar hutang tadi itu 110.000. Maka hutang jumlah besarannya yang asli 100.000, sedangkan 10.000 tambahan tadi disebut dengan riba. Itu yang
diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam firman Al-Qur'an Allah berfirman, wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Itu menurut terminologi. Sedangkan menurut istilah syariah, menurut hukum syariah, riba adalah sebuah akad yang terjadi atas penukaran barang tertentu. Riba itu terjadi pada transaksi yang di dalam transaksi itu ada tukar menukar barang, tapi barang-barang yang khusus. Yang pertama adalah emas atau perak dan makanan. Emas, perak, makanan. Ulangin, riba adalah sebuah transaksi yang di dalam transaksi itu ada beberapa materi yang menjadi pokok objek jual beli situ, jual transaksi, yang jika masuk materi-materi itu masuk maka dia disebut dengan jual beli ribawi. Nah, jual beli ribawi itu istilahnya, hukumnya nanti dilihat, jika tidak memenuhi syarat maka hukumnya adalah riba dan diharamkan. Yang pertama adalah emas, perak atau makanan. Itu yang perlu diketahui. Jadi pertama, jual beli transaksi yang isinya adalah emas, perak atau makanan. Itu yang pertama disebut jual beli ribawi. Nah, apakah jual beli ribawi ini jual beli emas, perak itu apakah seluruhnya masuk kategori jual beli ribawi? Belum tentu. Kita lihat nanti transaksinya model apa. Jika transaksinya itu masuk ada unsur riba di situ maka disebut jual beli yang diharamkan atau riba. Tapi kalau jika tidak memenuhi, jika terpenuhi semua aturan-aturan dalam akad jual belinya maka dia tidak disebut dengan riba haram. Dia hanya disebut jual beli ribawi tapi dia tidak haram. Kemudian yang kedua, emas, perak, makanan tadi. Kemudian yang kedua, poin yang kedua adalah dengan tidak diketahuinya kesamaan dalam ukuran timbangan syariah. Dengan tidak sama ukuran timbangan syariah ketika terjadinya akad. Jadi beli emas dengan emas, beli perak dengan perak, beli makanan dengan makanan. Nah, ketika tukar menukar tadi itu tidak diketahui kesamaan dalam timbangan, itu yang diharamkan. Jika terjadi seperti itu maka dia disebut dengan riba fadl. Riba fadl. Jadi diulangin, jual beli emas, perak, makanan masuk kategori riba, jual beli ribawi. Jika memenuhi syarat yang kedua, apa syaratnya dia masuk kategori ribawi? Tidak diketahui persamaan takaran menurut syariah. Kalau diketahui persamaan takaran menurut syariah maka dia tidak disebut jual beli riba. Tapi kalau tidak diketahui maka disebut riba. Kalau umpama saya jual emas dengan emas, barter emas dengan emas, atau saya barter perak dengan perak atau makanan dengan makanan, tanpa saya ketahui perbedaan antara harga penjual dan pembeli, maka dia disebut dengan riba fadl. Riba fadl atau riba yang melebihkan. Jika saya bukan tukar menukar emas dengan emas, bukan perak dengan perak, bukan makanan dengan makanan, tapi saya beli emas dengan uang, saya beli perak dengan uang, saya beli makanan dengan uang. Hanya saja penyerahan barang atau harganya setelah terjadinya transaksi tanpa menyebutkan waktu, maka dia disebut dengan riba yad. Diulangin, barter emas dengan emas, emas dengan emas, perak dengan perak, makanan dengan makanan boleh jika sama takarannya. Jika sama 1 kilo sama. Kalau tidak sama maka masuk kategori riba, hukumnya haram. Yang kedua, emas dibeli dengan uang,
atau perak dibeli dengan uang, atau makanan dibeli dengan uang, tapi ketika uangnya diserahkan, pembeli bawa uang datang beli beras 1 kilo, kemudian si penjual mengatakan bahwa nanti saya kasih, tanpa menentukan secara pasti kapan penyerahan barang itu, maka juga masuk kategori riba. Namanya riba yad, yaitu mengakhirkan penyerahan barang atau harga setelah terjadinya transaksi. Ini perlu diperhatikan. Kadang-kadang kalau yang pertama tadi mungkin sudah jarang karena jual beli barter di zaman sekarang sudah jarang. Tapi yang kedua ini kadang-kadang sering kita lakukan tanpa kita sadari. Contohnya di Tual ini contohnya. Kita kadang-kadang ada orang jual lewat depan rumah, jual ikan, sayur-sayur. Kemudian dia bawa ikan ke sini, terus kita pilih ikannya, harganya berapa, satu tusuk berapa. Setelah itu barangnya kita ambil, kita mau bayar, dia bilang tidak ada uang kembali, uang kembaliannya belum ada. Kemudian kita yang pembeli mengatakan sudah, nanti kapan-kapan baru saya bayar. Nah, kalau hal-hal seperti ini terjadi, maka kita melaksanakan jual beli riba. Jadi untuk menghindari hal-hal seperti itu, kita harus tahu hukumnya. Caranya bagaimana adalah kita katakan, kamu jual saja ikannya, nanti kalau sudah selesai, habis kau jual ikannya, kapan itu, intinya kalau sudah selesai kau jual ikannya, baru kau datang lalu saya bayar. Tapi kalau transaksinya tadi kita sebutkan, contohnya bisa aja nanti kapan-kapan baru saya bayar, itu yang masuk kategori riba. Nah, perlu diperhatikan itu. Kadang-kadang kita di sini menganggap hal yang sepele. Penjual pun demikian. Penjual harus ingat bahwa kalau kita ada jual beli, kita transaksinya harus diperjelas kapan saya serahkan barang atau kapan saya tagih. Jika tidak ada kepastian, maka masuk kategori riba. Kemudian yang terakhir, dengan menyebutkan waktu kapan terjadinya penyerahan, dan itu disebut dengan riba nasa. Dia juga masuk kategori riba, itu berbahaya juga, yaitu menunda pembayaran. Akadnya jual beli, itu jual beli, mulutnya lafaznya itu jual beli, tapi ditunda bayarnya, itu disebut riba nasa. Apa bedanya dengan hutang? Ya beda. Kalau hutang, kita bilang saya hutang ini tanggal sekian baru saya bayar, itu hutang. Sedangkan kalau riba, tidak. Riba itu saya beli, ngomongnya saya beli, tapi ketika ditanya kapan bayarnya, nanti habis saja baru ambil uang. Itu masuk kategori riba. Ini sering kita terjadi hal-hal seperti ini. Itu definisi umum daripada riba. Jadi yang pertama, perlu kita ketahui bahwa tidak semua jual beli itu masuk kategori riba. Hanya ada beberapa jenis materi, objek yang dijadikan masuk jebakan, masuk dalam mata rantai jual beli riba. Yang pertama adalah emas, perak, makanan. 3 jenis ini dia masuk kategori riba jika satu, kita jual beli emas dengan emas, perak dengan perak, makanan dengan makanan, tanpa kesamaan jumlah, tanpa kesamaan kadar, yang tidak diketahui kesamaannya dalam ukuran timbangan syariah. Itu riba, itu jenis itu yang pertama disebut dengan riba fadl. Kedua, mengakhirkan penyerahan barang atau uangnya. Beli, kita jual beli, tapi barangnya itu kita tunda tanpa ada kepastian untuk menyerahkan, tanpa ada kepastian, atau harganya juga kita tunda, kapan kita serahkan, namanya riba yad, tanpa menyebutkan waktu. Kemudian yang ketiga, beda-beda tipis. Yang ketiga adalah
kita menyebutkan waktu kapan terjadinya penyerahan uang, tapi transaksinya adalah jual beli, bukan bukan hutang. Jadi kalau yang kedua ini tanpa menyebutkan kapan dibayar, kapan diserahkan. Yang ketiga menyebutkan tapi tunda. Saya beli buku ini, tapi nanti uangnya M1. Itu jika transaksinya kita bawa ke jual beli, maka itu disebut riba. Tapi kalau bagaimana caranya kita lolos daripada itu, ya tinggal kita bilang hutang, saya ambil ini dulu ya, saya hutang berapa harganya ya, nanti itu catat ya, tanggal berapa baru saya bayar. Sederhananya seperti itu. Kemudian apa hikmahnya orang syariah mengharamkan jual beli riba? Yang pertama, nanti merugikan orang lain. Sudah pasti orang jual beli riba itu merugikan orang lain. Nah, riba adalah suatu perbuatan mengambil harta orang lain tanpa ganti. Misalnya jual beli emas dengan emas. Nah, tanpa kita ketahui ternyata kita merugikan orang lain, entah penjual yang merugikan pembeli atau pembeli yang merugikan penjual karena ketidaksamaan, atau menunda jual beli. Jangan sampai di tengah jual beli itu terjadi kerusakan atau pembatalan tanpa syarat. Kita pinjam 10.000, kita kembalikan 20.000 tabal atau ziyadah. Rasulullah SAW bersabda, hurmatu ma'alil muslim kehormati damihi. Haramnya harta orang lain itu sama dengan haram darahnya. Maka kita, sebagian dari kita umat Islam ini, kita tidak pedulikan hak-hak orang lain, khususnya hak-hak materi. Kita ambil begitu saja, kita ambil hak orang lain tanpa ada dasar hukum syariah. Rasulullah mengatakan kehormatannya harta orang muslim itu sama dengan kehormatan darahnya. Itu ketika, dan ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ad-Darqutni. Hikmah yang kedua adalah orang yang melaksanakan transaksi riba itu dia menghabiskan waktu yang banyak, memotong waktu yang banyak. Contoh, saya mau pinjam uang 100.000, kemudian atau 100 juta, kemudian si pemberi pinjaman dia memberikan syarat harus lebih setiap bulan saya bayar berapa persen, maka secara otomatis saya harus menambah waktu kerja saya untuk membayar hutang yang lebih dari standar. Kalau umpama jumlahnya itu standar, maka saya juga tidak butuh waktu banyak untuk saya tidak perlu untuk mengurus waktu lebih untuk membayar hutang saya. Tapi karena melebihkan jumlah pengembalian, maka secara otomatis waktu saya diambil secara tidak sah untuk secara terpaksa untuk melaksanakan untuk membayar memenuhi hutang tadi. Kemudian transaksi riba akan menyebabkan hilangnya sifat ma'ruf, berbuat baik antara sesama manusia. Tujuan kita meminjamkan sesuatu ke orang lain itu tujuan adalah untuk menolong. Nah, kalau umpama kita meminjamkan sesuatu ke orang lain, kemudian dengan imbalan orang itu memberi lebih, itu bukan menolong namanya, itu namanya menyiksa. Nah, kita pinjamkan orang 100 juta, tapi nanti dia kembalikan 130 juta, itu nyiksa namanya, bukan nolong. Yang seharusnya kita pinjamkan 100 juta, ya kalau dia kembalikan kurang dari itu ya sedekah, itu namanya prinsip Islam. Tapi kalau ya minimal sempurna standar jumlahnya kembalikan yang sama. Nah, atau kalau memang orangnya tidak bisa, maka ya kita ringankan. Sebagaimana Rasulullah SAW dalam hadisnya mengatakan bahwa orang yang sedekah itu mendapat 10 kebaikan, sementara melepaskan memberikan pinjaman kepada orang lain kemudian mendapatkan 18 daripada kebaikan. Kita pinjamkan 100.000, kita kasih dia denda setiap bulan, dia tambah 10.000 selama 1 tahun, berarti nanti dia kembalikan lebih dari 120.000, berarti 1.100.000
20.000 itu sudah menyiksa orang namanya. Kemudian pada umumnya orang yang memberi hutang, orang yang berhutang itu orang yang lemah. Sementara orang yang memberi hutang itu orang yang mampu. Ketika orang yang memberi hutang melaksanakan transaksi riba, maka justru dia tidak mengangkat orang yang lemah tadi menjadi kuat, tapi justru dia melemahkan dari kelemahan yang pertama ditambah kelemahan. Itu diantara hikmah-hikmah diharamkannya oleh riba oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalil-dalilnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 278, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah segala macam bentuk transaksi riba. Itu perintah. Kalau ada orang sengaja berarti dia melarang, menentang perintah Allah Subhanahu wa taala. Dikhawatirkan imannya dicabut. Karena di sini ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, tinggalkan riba. Berarti kalau ada yang sengaja melaksanakan riba, berarti seakan-akan imannya itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Auzubillahi min dzalik. Kemudian ayat yang kedua, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Sesungguhnya Allah akan menghancurkan seluruh bentuk transaksi riba. Orang yang meminjamkan uang dengan cara riba dikirain bagus, tapi ujung-ujungnya dia hancur. Dan orang yang meminjam itu pada umumnya rusak, capek. Meminjam dengan cara ini itu umumnya capek. Sebaliknya yurbis sadaqat, Allah akan memperbanyak orang yang bersedekah. Dan dalilnya Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, masalul ladzina yunfiquna fi sabilillah kamathali habatin ambatat sab'a sanabilah fi kulli sunbulatin mi'at habbah. Perumpamaan orang yang bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala, membantu orang itu dapat 10 sampai 70 dan 700. Kalau ancaman orang yang suka melaksanakan riba, orang yang menjalankan riba atau makan riba, ancamannya nauzubillahi min dzalik, alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas, dzalika bi annahum qalu innamal bay'u mithlu riba. Orang-orang yang menghalalkan riba, orang-orang yang makan mengambil riba, mereka tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata menurut mereka, riba itu kan juga namanya juga usaha, itu kan juga namanya usaha. Usaha itu usaha bro, tapi usaha yang dibenarkan oleh syariah, bukan usaha yang dilarang oleh syariah. Kemudian larangan langsungnya Rasulullah bersabda dari hadis Abu Bakar, Rasulullah bersabda, la tabi'ud dhahaba bidhahab illa sawa'an bisawa'in. Jangan barter emas dengan emas kecuali sama dengan sama. Walal fiddata bil fidda illa sawa'an bisawa'. Dan tidak perak dengan perak kecuali harus sama. Rawahu Al-Bukhari. Kemudian hadis lain Rasulullah bersabda, la'anallahu akila riba wa mukiluh. Allah melaknat orang-orang yang makan riba dan orang-orang yang memberi makan riba. Auzubillahi min dzalik. Nah, ini pertama yang perlu kita perhatikan. Jadi saya disimpulkan kembali bahwa riba adalah sebuah transaksi dalam sebuah akad dalam transaksi muamalah yang melebihkan standar harga awal, karena diambil dari bahasa riba atau ziyadah. Sedangkan menurut istilah, riba adalah seluruh transaksi yang melibatkan emas, perak atau makanan yang di situ ada 3 bentuk kecurangan. Yang pertama adalah emas jual beli makanan yang tidak sama takarannya, emas yang tidak sama takarannya, perak yang tidak sama takarannya. Yang kedua, jual beli tapi menunda pembayaran atau penyerahan barang tanpa ditetapkan yang pasti kapan. Dan yang ketiga, jual beli tapi sengaja menunda, akadnya jual beli tapi sengaja menunda penyerahan barang atau penyerahan harga. Itu definisi riba. Kemudian hikmahnya tadi itu, riba itu menyebabkan Allah murka, riba itu menyusahkan, riba itu hakikatnya mencuri banyak waktu. Kemudian yang sebaliknya dianjurkan untuk banyak bersedekah atau membayar hutang sesuai dengan jumlah pinjaman. Kemudian riba itu diharamkan dengan dasar-dasar ayat Al-Quran dan
hadis Rasulullah SAW. Nah, itu bagian pertama yang perlu kita perhatikan. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan pada bagian yang kedua. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.